Halo semua, selamat datang di Ari Autovlogger. Ya, hari ini tanggal 18 April tahun 2022, hari Senin. Dari kawasan Fresh Market, ini adalah jalan boulevardnya. Saya dari arah perumahan ya. Saya melaporkan ya, ini dia sudah ada di jalan boulevard Fresh Market Cikunir, dan tujuan adalah ke Syahid Sudirman Center. Wah, ini kenapa nih mobil mau lawan arus? Ya, Fresh Market sudah ramai. Jam 4:02 sore. Di bulan puasa ini sudah pada datang ya para pedagang takjil. Dan saya nggak tahu nih untuk lalu lintas. Ya, tadi belum lihat ya. Nah, ini kita akan keluar ke Jalan Dr. Ratna. Ke Jalan Dr. Ratna. Nggak tahu nih Jalan Dr. Ratna nanti macet atau enggak. Biasanya jam 4 tuh lagi lucu-lucunya itu. Nah tuh. Ya biasalah, macetnya tuh ada di perempatan tersibuk di Jalan Ratna. Jalan Haji Seman namanya. Itu ya sekitar SPBU lah gitu. Ya, di sini sudah mulai ramai sekali. Para pedagang sudah menata dagangannya, dan sebentar lagi para konsumen akan berbondong-bondong memborong takjil. Ya, ada TV-an juga. Bukan, itu cuma apa ya namanya? Oh, bang lagi. Di sini juga banyak yang baru-baru. Kayak ini misalnya nih, Cafe and Grill Membara di sebelah kanan tadi. Itu baru. Ya mereka bukanya pas bulan puasa, jadi kayaknya timingnya tepat sekali ya, karena banyak orang yang mencari atau buka bersama dan segala macam. Nah, ini adalah perempatan tersibuk. Perempatan tersibuk. Sebelah kanan adalah SPBU Pertamina, dan macetnya itu ke arah pulang ya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Itu udah sampai mana? Biasanya sih sampai di mana? Pinocchio atau di dekat Kelurahan Jati Bening ya. Nah, ini ada truk sampah. Dan juga ini ada motor pelan-pelan. Iya, sudah sepuh. Sampai sini saja macetnya. Sepertinya selalu lintas masih oke. Dan saya juga sedang sambil melihat-lihat peta di Google Maps, dan ternyata di tol dalam kota belum tertawan. Baru sampai di Cawang Interchange. Cawang Interchange masih oke. Ya, kita sampai di Superindo. Superindo ini juga termasuk sibuk banget ya, ini perempatannya. Oh,
macet juga sih di mana Semanggi. Ini sebenarnya macetnya juga karena perlintasan di sekitar perumahan ya, jadi keluar masuk perumahan itu ya keluar masuk kendaraan gitu, jadi pasti menghambat arus lalu lintas. Kita sambil lihat-lihat kendaraan juga ya. Apa yang ini ada Camry bekas. Ini adalah toko-toko penjual mobil bekas. Wah, ini belum ketahuan nih mau lewat mana keputusannya ya. Itu arah Semanggi juga udah macet. Lewat tol mungkin lebih bijaksana sih. Ya, macetnya itu dari setelah flyover Kuningan macet. Tapi kalau saya sampai sana 4:30 gitu ya, itu udah pasti lewat arteri. Itu sudah pasti berbeda dengan map yang sekarang, karena orang-orang semua udah keluar kantor gitu ya. Ya, kita udah putar balik di Caman untuk masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek. Wah, gitu kereta LRT-nya udah nyampe, udah dipasang di situ. Cuaca cerah, tapi tadi agak mendung-mendung juga ya di arah sini, sekitar sini agak mendung gitu ya. Jadi tapi tadi nggak ada hujan, sebentar hujannya cuma 2 detik gitu. Nanti kita coba lihat lagi yang mapsnya seperti apa mapsnya ini. Ini jalan di arteri ini belum diperbaiki ya, kurang tahu mungkin setelah girdernya sudah selesai. Cuma yang di seberang juga sudah selesai, tapi belum diperbaiki juga jalannya. Nggak tahu itu tanggung jawab siapa, mungkin harusnya sih jasa marga ya. Ya, lama ini kan. Corolla 1.6 SEG. Ya mungkin dia sayang banget sama apa namanya. Wah, belum lihat itu ya map. Boleh nggak ini? Boleh lah, insya Allah.
Bentar ya. Ini sepanjang jalan tol Cikampek masih lancar, hijau. Terus masuk ke Cawang Interchange masih oke. Terus arteri juga masih oke. Kemudian sampai di flyover Kuningan masih oke. Oh, buntutnya di gerbang tol Kuningan, buntutnya di situ. Tapi oh ya udah, oke lah, masuk tol. Ya, masuk tol. Ini polisi ada apa ya? Karena gini, kalau tidak masuk tol itu udah pasti kalau di arterinya macet banget sih. Kalau tol itu masih bisa jalan gitu ya. Cuma kalau di arteri itu mandek gitu, berhenti. Itu yang menghambat tuh nanti dia di SCBD-nya itu pertemuan antara Jalan Gatot Subroto dan SCBD. Ini jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta juga lumayan ramai lancar. Wah, itu kayaknya udah mendung. Di depan mendung. Ya, ini pembangunan dari kereta cepat. Tenggelamnya di sini nanti subway-nya. Biasanya kalau mau lebaran jalanan itu sudah di aspal ya. Di aspal. Atau mungkin Grand Max itu ya. Wow, itu ada Lexus RX 200 F. Mungkin Grand Max ini nih yang bunyi.
saya di sekitar Halim, menjelang gerbang tol Halim. Oh, yang itu truk. Lexus RX 200F. RX ya. RX itu yang gede. Kalau UX itu yang kecil. Keren sih Lexus. Ya iyalah mahal. Oh ya, saya pakai vlog ini pakai mobil Toyota Avanza 13G tahun 2008. G 2008 dan berwarna hitam. Nggak nyebutin plat nomor ya. Kita bayar dulu 10.500. Masuk di jalan tol KM 0 Jakarta Cikampek di sini ya, KM 0. Wah, di lawan arah kita juga sudah padat, sudah ramai sekali. Kita lewat jalan tol, ini adalah Cawang Interchange. Ya, di suasana puasa ini memang, kalau biasanya ya ini udah hari 10 hari kedua itu sudah ramai banget di sini. Tapi sejak pandemi sih enggak gitu. Sejak pandemi itu enggak ramai, orang nggak keluar karena mungkin dulu karena mall ditutup, pusat perbelanjaan ditutup ya, jadi orang nggak keluar-keluar gitu. Dan mudik juga dilarang. Tapi untuk tahun ini, tahun 2022, mudik diperbolehkan dengan persyaratan sudah vaksin booster. Ya, kita sebentar lagi melewati gerbang tol Cawang. Dan ini mitosnya ya, mitosnya ada di Menara Saidah itu. Anda lihat ya, Menara Saidah menjulang tinggi itu ya sudah kosong gitu, Menara Saidah itu. Dan sebenarnya di sini juga ada mitos kalau lewat sini melambangkan. Ya berkali-kali sih saya bilang melambatnya itu karena apa namanya, gerbang tolnya itu, jadi bau jalan itu termakan oleh gerbang tol, sehingga apa namanya, orang-orang yang suka melewati bau jalan, kalau saya
apa namanya, jadi dia itu karena bau jalan itu kemakan sama gerbang tol Cawang, dia nggak bisa lewat. Mau nggak mau dari bau jalan itu mereka akan masuk ke badan jalan dan akhirnya membuat bottleneck dan macetlah jalan itu, gitu ceritanya. Tapi orang-orang suka menghubungkan ke mitos ya, karena depan Menara Saida itu suka melambat, habis itu cepat lagi gitu ya. Apalagi yang di seberangnya ya, yang ke arah Cawang, yang ke arah Bekasi itu juga kena mitos juga. Padahal ya kalau saya lihat yang menghambat itu karena itu berdekatan dengan pintu keluar tol Cawang, sehingga dan juga bentuk jalan itu menikung, sehingga pasti melambat. Dan namanya kan kendaraan lewat tikungan yang melambat, nggak mungkin dia menambah kecepatan. Ya suasana juga mendung-mendung gimana gitu, syahdu banget ya. Itu di atas Mampang juga sudah berbaris mobil menuju pintu tol, gerbang tol. Sampai di ini flyover Kuningan nih, flyover Kuningan, dan sebelah kiri saya juga flyover juga. Sehingga jalan yang arteri yang ke arah Bekasi ataupun ke arah Selipi itu sudah nggak perlu lagi ketemu lampu merah, karena udah jelas itu lancar ya, karena naik ke flyover. Kalau dulu kan yang dibangun ya baru seberang ya, jadi agak apa ya namanya, kayak dia naktirik. Itu baru-baru aja sih ya, sekitar 3 tahunan lah, 3 atau 2 tahun nih. Ya macet di buntutnya di sini, di depan apa itu, Four Seasons. Di depan Four Seasons. Nah, ini macetnya sampai di ke arah Selipi sih. Kita bisa lihat ya, dengan macet seperti ini, para pengguna bahu jalan juga sudah mulai beraksi. Ya mungkin pikiran mereka, ya buat apa ada jalan kosong nggak dipakai, macet ini gitu ya. Padahal fungsi dari bahu jalan ini adalah untuk darurat. Kalaupun terjadi sesuatu, misalnya ada insiden, kecelakaan ataupun bagaimana lah gitu, itu para penolong ya, seperti ambulan, polisi, segala macam, itu kan lewatnya di bahu jalan gitu. Dan juga kalau ada VVIP seperti ambulan, daruratnya, itu masuknya ke bahu jalan. Ya nggak tahu juga sih, karena mungkin kurang kurang edukasi atau bagaimana ya. Dan akibatnya ya, kalau misalnya memakai bahu jalan itu, akibatnya adalah bikin bottleneck gitu. Itu menara BSI gede juga ya, tinggi banget tuh.
Ini Terios Deluxe. Di arteri sudah macet di depan Four Seasons ya. Jadi untung keputusan tadi ada di lewat tol. Jadi tol ini lebih enak lah istilahnya, lebih jalan gitu dibandingkan arteri. Arteri itu diem aja gitu, seperti di kita lihat ya di samping gitu. Diem aja gitu. Dan ini kalau lagi macet gini ya, kan rencananya tuh mau masuk jembatan Lingkar Semanggi, tapi nggak tahu deh, nanti kita lihat lah. Karena mau nggak mau pasti saya akan ambil jalan paling kanan, dan kalau beruntung sih bisa masuk ke jembatan Lingkar Semanggi sehingga mempersingkat jalan ya, menuju Sudirman arah Tamrin. Ini kalau di bawah jalan juga saya susah ini. Hari ini ganjil genap, tanggalnya hari ini tanggal 18, jadi tanggal genap. Karena plat saya genap, jadi saya bebas melewati jalan. Oh ya, pengaruh banget loh nih, tol macet itu pengaruh banget karena pengaruh dari ganjil genap. Kenapa? Karena di jalan tol itu tidak berlaku ganjil genap. Tidak berlaku ganjil genap. Jadi mau nggak mau semua mobil yang bukan jatahnya di arteri atau di jalan biasa semua masuk tol. Sehingga tol jadi macet, volume meningkat, apalagi di jam pulang kerja. Nah ini lumayan nih, moga-moga bisa masuk ke jembatan Lingkar Semanggi. Bisa nggak ya? Bisa, alhamdulillah. Jadi jalan yang ke arah Blok M itu memang nggak tahu ya tiap hari kenapa macet. Saya belum melewati itu di jam segini. Nanti kapan-kapan lah. Tapi ngapain juga ya. Tapi gini ya, kalau lihat ya dari pengaturan jalannya, itu di tengah-tengah itu ada pembagian jalan. Ya, bisa ke arah SCBD dan juga ke arah Panglima Polim atau Blok M. Nah, yang dari sini, dari Gatot Subroto, dari Polda itu bisa. Jadi mereka tuh menyilang mungkin ya, menyilang jadi ketemu. Wah macet ini, kenapa ini jalan Sudirman macet, kenapa tuh? Oh, ada bis. Ini nih, biasanya di sini tuh nggak pernah macet. Cuma karena ada bis di sini, jadi macet gitu. Tuh, bisnya ngetem di sini nih. Manhattan. Bis Manhattan ngetem di situ. Kalau Manhattan itu mungkin bis yang dicharter oleh apa namanya, perusahaan ya. Jadi mereka mencharter mobil atau bis untuk karyawan. Ya,
atas macet. Semoga yang ke arah sana tidak. Karena nanti saya lewat situ pulangnya. Ya, kita sudah mendekati dan ini adalah katanya adalah jembatan ikonik ikon baru di Jakarta. Jembatannya itu ada warna-warni. Jadi warna ini ke sini, warna itu ke situ. Belum ke sana sih. Bisa akan coba. Ya, kita masuk ke kawasan Said Sudirman Center. Ini ada gerbangnya. Ini bisa juga dibilang jalan umum, bisa dibilang jalan khusus yang ke arah Said. Tapi biasanya ini adalah khusus karena ada portal. Ya, pintu masuknya adalah di sini. Masuk Said Sudirman Center. Kita ambil parkir di sini. Ya, kita masuk. Gedung Said adalah di kiri, kanan adalah Hotel Said. Oke, sudah sampai di lobi Gedung Said dan terima kasih banyak sudah menemani saya dalam perjalanan dari Fresh Market Cikunir tadi menuju Said Sudirman Center. Dan jangan lupa untuk Anda like video ini jika Anda suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini selalu berkembang, dan jangan lupa juga untuk coret-coret di kolom komentar. Oke, saya mau parkir di belok kiri. See you next video, bye bye. Ya, belok kiri.